RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman channelnya RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Kali ini host berada di lokasi RW 09, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Camani, Kota Bandung. Dalam hal ini kita akan bincang-bincang tentang lingkungan. Nah, yang kita hadapi ini adalah pakar lingkungan. Nah, mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengetahuan tentang bagaimana kita menata lingkungan dengan baik. Karena menurut host tadi sudah jalan-jalan, luar biasa lah. Pokoknya betah nggak mau pulang. Nah, untuk itu mempersingkat waktu, silakan Pak untuk memperkenalkan diri untuk teman-teman Baraya semua. Oke, terima kasih Aki Wawan, Ya. hostnya. Memperkenalkan diri, saya nama saya Dandan Sunarja. Saya adalah Ketua RW 09, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Ya. Dan biasa di lingkungan kami disebut dengan nama Kampung Takakura. Kampung Takakura. Oke. Ya. Di RW 9 ini kami mempunyai 6 RT dengan warga sekitar 1053. Sementara kakaknya itu ada 325 kakak. Iya. Nah, kaitannya dengan
lingkungan, kami itu mulai dari tahun 2015 dulu. Wah, lebih awal. Lebih awal. 2015 dengan apa namanya, dengan keprihatinan bahwa sekitar kami ini masalah sampah belum tertangani dengan baik. Dulu ya. Dulu. Kemudian setelah itu kami sosialisasi kepada warga kami selama kurang lebih 3 tahun. Tahun 2015 sampai 2018. Proses. Iya, prosesnya. Proses. Dengan beberapa cara. Iya. Yang pertama tentunya sebagai RW kami memberikan tentunya himbauan dalam bentuk brosur, surat, dan sebagainya kepada warga melalui RT-nya. Iya. Kemudian juga setelah itu kami mengadakan penyuluhan-penyuluhan atau edukasi kepada warga, terutama kepada ibu-ibu nih, ibu-ibu yang memproduksi sampah kan dari dapur. Nah, produsen sampah, betul. Nah, produsen sampah itu kan kita minta supaya kalau ada arisan ibu-ibu, kami wajib diundang pada tahun itu ya, kurang lebih 3 tahunan itu. Masa proses, betul. Nah, selama itu kita memberikan edukasi kepada warga tentang pengolahan sampah. Betul. Gitu. Nah, kemudian setelah itu juga kami ada yang namanya door to door. Door to door itu dari rumah ke rumah, jemput bola kepada rumah-rumah yang dari kami, kemudian mereka kita edukasi. Kalau mereka sudah memilah sampah, kami berikan stiker di sana. Berikan stiker ya, kasih tanda bahwa rumah ini telah memilah sampah begitu. Nah, kemudian itu untuk masalah-masalah edukasi yang secara apa namanya ya, tertulis atau edukasi seperti gitu ya. Tapi secara fisiknya kami memberikan biopori itu. Biopori itu kan selain menyerap hujan juga, air hujan juga bisa menyerap atau menyimpan sampah organik begitu. Satu rumah satu gitu. Iya, kami dulu, sekarang mungkin sudah ada 400-an lah kurang lebih. Dulu berarti tadi kalau kakak 300 ya. 347 kakak berarti 347 lubang. Tapi sekarang Iya, 400. udah 400 lebih malahan gitu. Ya, berkembang berarti kan? Betul, karena dulu kita dapat itu udah hanya 250, kemudian kita swadaya bioporinya dari Pemkot waktu itu. Kemudian setelah itu swadaya. Swadaya gitu kan. Cinta, iya. Karena gini, kalau memang sudah penuh, kan tentunya kan mau dikemanain ini kan gitu ya. Nah, terus kita tetap berkembang dengan menambah lagi biopori tambahan. Nah, selain itu di rumah, itu kan di rumah berarti kan ya, satu rumah ada sumber nih. Sumber, betul. Kita ada yang namanya keranjang Takakura. Keranjang Takakura itu kan composting skala rumahan kecil, itu mengolah sampah dari sampah organik menjadi kompos begitu. Nah, namanya Takakura itu juga diambil dari seorang profesor dari Jepang namanya Koji Takakura. Dia komposer kecil. Masih mungkin masih. Dia pernah datang ke sini ke kami itu. Pernah berkunjung. Ada gambarnya gitu ya. Nanti kita shoot ya foto-fotonya nih. Ada kemarin. Nah, itu mereka melihat, beliau itu melihat ke sini, ternyata kita juga cukup bagus sih karena itu kan beberapa campuran ya, ada beberapa komponen-komponen yang masuk ke dalam untuk proses sampah organik menjadi composting kan gitu ya. Itu yang di rumah. Kemudian kalau yang selain di rumah, kami juga kan ada yang di balai. Kalau kita bicara masalah kalau di rumah itu plasma ya. Iya, betul. Kalau di balai itu komunalnya lah. Komuna betul, iya. Kalau kita bicara masalah volume sampah, itu di kami itu kan kurang lebih kita dulu ada penelitian ada penelitian dari banyak mahasiswa ke sini. Betul, ada dari ITB, kemudian dari ITENAS dan dari DLH kan sendiri. Banyak perguruan tinggi yang ke sini, aku udah tahu. Iya. Nah, sehingga dapat itu koefisien di kami di RW 9 itu satu warga satu jiwa yang menghasilkan sampah itu kurang lebih 0,218. Iya. Kalau kita kalikan dengan jumlah warga, maka akan terkumpul kurang lebih itu 1 bulan ya, 6,9 ton. 6,9 ton. Sedikit dong. Sedikit. Itu udah diolah itu. Nah, itu kira-kira komposisinya seperti apa kan itu ya. Nah, yang 6,9 ton itu ternyata 4 ton itu organik.
Organik. Dua Kan organik ya. banyak orang organik. Kemudian yang 2 ton itu adalah apa namanya, sampah-sampah anorganik. Residunya kurang lebih 700, beda lagi. Masih sedikit, ya kurang lebih 700 kilo. Kalau ada juga kan B3 juga ada kan, ada sampah itu kan organik, anorganik, B3 sama residu kan itu ya. Jadi sekitarnya ada apotek juga kan ya, pasti ada B3 ya. Ada B3 ya, B3 kita kumpulkan dalam itu, dalam Dropbox gitu. Khusus ada gitu. Khusus ada. Nah, yang namanya yang sampah-sampah organik itu tadi kan dikelola di rumah ya. Ya. Itu dengan biopori sama keranjang Takakura. Betul. Nah, sekarang sampah-sampah yang sisanya dari rumah itu kita kelola dengan berbagai metode juga di sini. Itu adanya di balai. Dan di balai ya. Di balai. Itu di balai itu ada, kita punya biodigester. Di balai juga sebagai pusat edukasi. Betul, iya. Ada biodigester. Kemudian ada yang namanya bata terawang. Ada juga magot. Itu kan ada yang namanya loseda dan sebagainya lah gitu ya. Nah, Jadi kan loseda di tiap rumah juga sudah ada kan? loseda itu kalau di rumah kan ini biopori tadi. Oh, biopori. Iya. Antara loseda dan biopori suka pahit. Kalau loseda kan sebetulnya bisa dipanen ya, diangkat ke atas bisa dipanen. Kan ada keranjang itu. Betul. Ya, oke. Nah, Oke, gitu. Pak. Teman-teman sahabat semua nih, penggiat lingkungan terutama ya. Nah, tadi Aki belum menyampaikan bahwa Aki sekarang ada posisi di Kampung Takakura ya, alamatnya sudah disampaikan. Barusan yang dijelaskan nih baru singkat nih, panjang ceritanya kan ya Pak ya. Iya, Nah, betul. barusan ini sebagai edukasi untuk teman-teman para ketua RW ya, semua lah, nggak yang lama nggak yang baru, karena namanya belajar itu kan nggak ada batasnya ya Pak ya. Betul. Ya nggak mengenal usia lah pokoknya. Tapi minimal kita mendapatkan pengetahuan tentang tata kelola sampah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Dandan nih ya. Jadi tolong nanti sama teman-teman semua, para penggiat, para ketua RW, ketua RT, posyandu dan semuanya, karena Bandung ini sedang krisis masalah sampah ya Pak ya. Betul ya. Nah ini sangat sengaja nih Aki ini datang ke sini ke Pak Dandan untuk sharing, bertukar pikiran dan untuk mendapatkan ilmu bagaimana supaya teman-teman semua yang belum tahu tentang tata kelola sampah bisa mendengarkan langsung dari yang disampaikan oleh Pak Dandan. Ya Pak Dandan nih. Nah, tadi sudah disampaikan dari cerita awal Pak ya, sebagai mukodimah ya tadi ya. Ya. Sebagai mukodimah bahwa teman-teman nih, perjuangan Pak Haji Dandan itu luar biasa. Sejak 2015 ya? 2015 betul. 2015 sampai 2018 itu fokus sosialisasi gitu Pak ya? Betul ya. Tapi kan pasti ada prakteknya loh. Betul. Pasti ya. Dan juga Tidak tahu sosialisasi kan? dari 2012 itu kita ditetapkan sebagai KBS. Sekecamatan Arca-Manik. Paling awal dulu. Iya, paling awal. Kiniru dari sini. KBS. Ini ada sertifikatnya dari Bu Lurah ya itu Ya. ya. Nah, itu teman-teman, jadi langkah pertama yang dilakukan oleh mohon maaf nih, sebagai penggiat lingkungan juga sebagai ketua RW nih ya, Pak Dandan itu ya. Jadi tadi tahapan untuk untuk penyelesaian tata kelola sampah itu tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah mengetahui jumlah penduduk ya Pak ya. Betul, ya. Jumlah RT, jumlah KK, jumlah jiwa. Jiwa, iya. Ya, nah setelah itu dihitung muncullah timbunan sampah gitu Pak ya. Betul. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandan, presentasenya jadi sudah disampaikan tentang bagaimana kita mengolah sampah. Nanti nggak usah panik ya Pak ya sebetulnya. Betul, iya. Ya, Pak ya? Nggak usah panik. Nggak ada darurat sampah kalau di kami ini Pak gitu. Tuh, gitu kan. Nah, tadi dari itu sosialisasi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dandan tadi ya. Baik itu door to door, terus ada kegiatan pengajian Pak? Arisan, ya? betul. Arisan. Jadi nggak mesti harus di sini aja mungkin ya. Betul, iya. Jadi kita didatangi semua. Nah, untuk lebih lengkapnya silakanlah Pak Haji jelasin lah pokoknya tahapan tadi kan, kalau sosialisasi sudah ya. Iya. Tahapan lebih lengkapnya lagi sebetulnya barusan juga sudah lengkap sih sebetulnya ya. Iya. Tapi kalau menurut aku kurang lengkap ya, karena belum secara detail gitulah, biar teman-teman para ketua RW dan para penggiat lingkungan lebih paham lagi. Mangga Pak jelaskan lagi Pak. Dari berbagai metodenya lah gitulah. Iya. Sebetulnya gini, kita kan sebetulnya ingin menghabiskan sampah itu di wilayah gitu ya. Dengan beberapa metode kan tentunya ya, bisa beberapa banyaklah metode-metode yang bisa dipakai kan gitu. Ya. Nah, kalau di kami ini kan tadi seperti saya sampaikan bahwa di rumah itu dengan
biopori, maaf. Kemudian juga keranjang Takakura. Betul. Di balai ini ada biodigester, keranjang bata terawang dan maggot begitu. Ya. Nah, sampah-sampah yang organik itu sudah habis. Sekarang bagaimana yang anorganiknya? Betul. Nah, Ada bank sampah ya? ada. kami punya bank sampah gitu. Jadi mereka dari warga itu sedekah sampah ke kami, kemudian kami pilah nih oleh ibu-ibu PKK gitu ya. Bentar dulu, sedekah apa dibeli apa sedekah? Sedekah. Oh, dari sedekah. warga Sedekah ya. Oh, Karena beda ya. Kalau dibeli kan mereka juga apa sih yang mau di ini kan, tapi mereka udah daripada mereka numpuk di rumah, sampah-sampah anorganiknya di luar juga enggak keluar ya. Akhirnya mereka sedekahkan ke sini. Wah, Kita tampung dulu di sini, ada recyclable di situ tempatnya penampungan sampah anorganik. Organik layak jual. Betul. Sehingga kami itu menjadi unit bank sampah bersinar gitu. Nah, setelah setelah dipisahkan dan berkumpul dengan berapa jumlah volumenya, baru kita hubungin mereka. Mereka datang ke sini. Oh, tinggal telepon. Mereka datang ke sini, kemudian mereka timbang dan sebagainya. Nah, itu kita dapat cuan juga di situ kan, Ki. Nah, ini proses pemilahan yang anorganik gitu loh, Pak. Kan Iya. ada botol, ada kertas, ada plastik gitu ya. Iya. Terus botol juga macam-macam gitu. Betul, Itu ya. dilakukan setiap saat atau Ada waktunya. ada waktunya? Kalau maunya belum terbanyak gitu ya, kan mungkin tenaganya juga kan berkurang ya. Kalau mendingan kita banyakkan dulu, kemudian kita sudah kira-kira bertumpul, kemudian kita pilah. Nah, pilah-pilah itu memang memerlukan ketelitian lah gitu ya, supaya nanti tidak ini begitu ditimbang, kan ada jenis-jenisnya ya, plastik juga kan ada jenis-jenisnya. Banyak jenisnya. Nah, itu ditimbang, kemudian setelah itu dijual kita ke bank sampah bersinar. Kira-kira nih, nanya nih, enggak 3% enggak. Kira-kira nih penghasilan dari tadi kerjasama dengan bank sampah bersinar. Iya, Itu betul. yang di mana, Pak Yo? Itu di Bojong Soang. Bojong Soang. Itu Jauh ya, tapi diambil kan? kemarin Pak Wali Kota juga ke sana, katanya datang ke Bojong sana. Soang juga. Iya. Nah, ini kira-kira nih penghasilan rata-rata aja lah ya, per bulan tuh berapa nih? Sedikit sebetulnya Ki ya, tapi kita tujuannya bukan itu, tapi kita memilahkan sampah, tapi sampah itu kan kata Ki kan, sampah itu jadi berkah, sampah itu jadi rupiah kan gitu ya, kan gitu ya. Tina rujit jadi duit gitu. Tina rujit jadi duit kan gitu ya. Nggak banyak sih, cuman untuk biaya operasional, baju seragam dan sebagainya ketutup begitu. Ya bukan kita banyak. Dan selain itu juga Ki, kita menjual keranjang Takakura. Produk sendiri. Produk sendiri, ya gitu. Oke. Nah, itu kita jual juga. Banyak sekali pesanannya, hampir seluruh Indonesia dapat itu. Ya, perusahaan organik sudah dibahas Ya. dengan berbagai metode tadi. Betul. Ya kan pertanyaan lebih dalam lagi nih. Siap lah. Anorganik sudah jelas. Ya. Bank sampah kerjasama dengan Bank sampah bersinar, ya. betul. Terus yang ketiga nih residu nih gimana? Tadi Residu itu kan gini. persentasenya lebih rendah nih. Kita residu itu hanya 11% Ki. Iya. Gitu, hanya 700 kilo lah kurang lebih 1 bulan itu dibuang. Tapi itu tetap dibuang ke TPS. Karena TPS masih menerima kalau yang namanya residu. Ya. Kita memang awalnya mau ada insinerator gitu ya. Betul. Cuman insinerator itu kan kita memenuhi syarat. masih abu-abu gitu ya, masih abu-abu gitu. Kita harus memenuhi beberapa kriteria kan gitu. Iya. Nah, itu kita stop dulu gitu ya. Kita tetap buang aja residunya karena juga sedikit sih. Iya. Ke sana ke TPS. Tapi mungkin untuk mengatasi sampah residu ini Pak Dana juga punya katakan punya plan lah ke depan ya. Iya. Ya selain dari di insinerator gitu ya. Tapi memang ya kalau insinerator kan sekarang pro kontra ya. Betul. Nah, tergantung lingkungannya lah seperti itu. Nah, kira-kira nih kalau tidak dengan metode insinerator ada nggak ide untuk menghabiskan residu itu kira-kira? Sampai saat ini kami belum ada ya, karena memang masih belum. Tergantung alat ya. Belum ada. Kita kan prioritas ya, namanya. Yang pirolisis itu kita belum punya gitu kan. Sama RDF lah. RDF ya nanti belum punya. Tapi karena masih TPS masih bisa menerima penampung ya kita tetap buang ke sana. Okay. Biasa tuh satu hari itu 1 gerobak Ki. Empat gerobak dulu tuh Pak Ki. Dulu 4 gerobak. Sekarang ini adalah hanya dua gerobak.
Dari 4 jadi beralih 2. Itu dari sisi gerobaknya ya. Gerobaknya ya. Nah, dari sisi pengangkutannya dulu satu hari satu kali kirim ke sana. Sekarang itu 1 minggu 2 kali. Ya. Gitu. Sangat jauh banget itu. Sangat apa namanya penurunannya sangat Signifikan signifikan, gitu ya. betul. Kita hanya jualnya kirim ke sana hanya 11%. Iya. Gitu. Dan itu perhitungan itu bukan dari kami gitu ya, dari mahasiswa dan akademisi, kan, betul, tadi, perhitungan itu. dari perguruan tinggi kan sering kan perguruan tinggi datang ke sini. Betul. Dan kita yang menganalisa tapi mereka sendiri. Mereka yang sendiri, turun ke lapang. betul. Pas nyusun ya kalau nggak salah. Iya. Dia mau S2 mau S3 pasti datang ke sini. Iya. Tapi waktu itu memang dia ada kerjasama dengan LHK. Ya pasti. Situ kan. Selain mereka mungkin juga untuk skripsi ya S1, S2, S3 dan sebagainya. Iya. DLHK juga kan butuh itu ya. data juga. Butuh data kan Iya. berapa kan gitu. Nah, dari situlah mulai ada. Lama juga penelitiannya mungkin sekitar 2 mingguan lah dulu. Iyalah, nggak akan singkat kalau meneliti kan Iya. karena apa? Kalau sampah itu kan sifatnya konsumtif ya. Betul ya. Maksudnya konsumtif itu sisa yang konsumtif gitu kan. Betul. Fluktuatif. Betul. Kadang hari ini kita jajan rujak, besok jajan mie kan. Iya. Itu beda-beda. Apalagi umpamanya kalau lebaran itu kan atau Iya. lebih banyak sampah kan pasti naik. gitu. Pasti naik, betul. Oke Pak, nah 3 cara penanganan sampah organik, anorganik, residu sudah disampaikan. Nah Iya. sekarang karena tujuan utama tuh saya Aki sendiri nih belum paham banget ya tentang Takakura. Aki minta penjelasan tentang SOP-nya lah. Oh gitu. Ya, SOP Takakura kan tahu ya Takakura, tahu keranjang. Tapi Betul. kan dalamannya kita nggak tahu bagaimana nyusunnya gitu loh. Jadi sambil kita mengedukasi lah. Iya. Oke, Pak, tolong dijelasin Pak. Takakura itu ya. Ya, pokoknya dari awal aja nih. Iya. Dari awal. Pertama adalah nama Takakura. Iya betul sejarahnya. Nama Takakura itu diambil dari tadi saya sampaikan bahwa Betul. Takakura itu dari seorang Biar dijelasin nih, Mas. profesor dari Jepang namanya Koji Takakura. Koji Takakura. Itu beliau itu sudah membuat satu metode untuk pengolahan sampah organik, itu sudah melanglang buana ke mana-mana gitu seluruh. Ya. Menurut itu ya, menurut informasi Ya. begitu. Salah satunya adalah ke kami ke sini. Kami undang ke sini, beliau datang, kemudian gitu ya. Setelah itu sekarang bagaimana sih metodenya kan gitu ya. Ya. Nah, metodenya itu adalah satu keranjang Takakura. Betul. Kemudian gitu ya, kemudian diisi di bawahnya itu diisi sekam, tapi sekam itu ada bantalnya gitu. Jadi bantal diisi sekam. Ini di sini ada gambarnya sini. Nah itu. Ah iya. Nanti bisa di itu ya, bisa di zoom ya, shot ya. Siap. Ada bantalnya. Itu dari sekam. Jadi keranjang, bawahnya sekam. Sekam. Tapi ada bantalnya. Ya, di sekam itu di dalam bantal. Di dalam bantal. Oke, ya. Iya, Nah, setelah itu adalah sifatnya sekam itu panas kan? Panas. Gitu ya. Nah, kemudian pinggirnya dikasih penghalang dari karton ya. Dan keranjang itu bolong-bolong gitu. Karena itu kena aerobik ya, harus ada udara kan gitu ya. Oksigen berarti ya. Betul, perlu oksigen. Dari mana oksigennya? Dari situ, dari pinggir itu. Kemudian bantal itu kemudian dikasih media di atasnya. Media itu adalah isinya pokoknya tanah, kemudian pupuk kandang, kemudian glukosa atau kemudian air kelapa, bisa aja kan itu. Bisa. Dicampur, setelah itu kan itu yang menjadi biangnya untuk pengolahan itu. Oh iya. Gitu. Jadi metan tuh. Betul, jadi ya. metan. Oke, lanjut dulu. Nah, setelah itu baru sampah-sampah organiknya itu dari dapur gitu kita cacah dulu jadi kecil. Iya. Kita masukin ke sana. Kita aduk Diaduk dengan tanah tadi. dengan tanah tadi. Oh iya. Nah, kemudian diaduk, di atasnya kita kasih bantal lagi. Tutup lagi bantal lagi, sekam lagi, betul. Iya. Nah, sehingga kan di bawah panas, di atas panas kan itu ya. Nah, lama-lama dia akan jadi kompos gitu. Iya. Itu 2-3 hari sampai seminggu lah udah jadi kompos. jadi ya. Tergantung kita nyacahnya kecil. Kalau kecil kacanya pasti akan lebih cepat. Betul. Gitu. Iya. Nah, kemudian yang di atasnya itu dikasih dengan kain warna hitam. Karena maksudnya supaya tidak ada lalat. Oh. Karena ada tikus gitu kan, itu menurut konon penelitian kalau lalat tikus itu takut sama yang namanya hitam. Kirain mau gelap-gelapan, Pak. Kenapa supaya tidak ada lalat? Kalau lalat kan bertelur aja, betul. lalat luar gitu ya. Penyakit. Nama penyakit nanti bertelur dan belatung dan sebagainya.
Oke Pak, nih kan kalau Aki nanya langsung ke sumbernya mah kan jelas. Iya. Ini kenapa Aki tanya? Kan istri Aki pernah belajar di sini. Ya. Cuma salah dalam menerapkan Pak. Oh, Makanya gitu. Aki tanya. Kalau susunannya tadi udah benar. Iya, Ya. iya. Cuma tadi tidak diaduk Pak. Nah, itu harusnya diaduk. Iya. Nah, kalau dia sudah jadi kompos, Iya. kita jangan buang semua. Kan kompos itu kan jadi Gayak lagi. bukan, jadi tidak dibuang semua. Jadi kita sisakan aja setengahnya dulu. Nah, setengah dulu Starter ya? untuk starter lagi gitu, Ki. Nah, itu kemudian yang jadi kompos kita kasihkan tanaman-tanaman. Kaitannya kami ada kolaborasi dengan buruan sae. Iya. Itu. Sini kan pakai buruan sae, pakai segala macam. Iya. Oke, sahabat, para penggiat lingkungan juga para ketua RW nih. Jadi kalau informasi itu kalau istilah Sunda mah jangan cek cenah gitu ya. Jadi harus A1 lah pokoknya. Saya mendapatkan pengetahuan tentang Takakura tuh dari tangan kedua. Sehingga ngaco saya nih, jujur aja. Nah, sekarang sudah ditanyakan ke ahlinya, ternyata metodenya seperti itu. Jujur, Betul. Pak. Iya. Istri saya kan pernah belajar di sini. Oh, gitu ya. Mungkin belajarnya ngantuk atau gimana. Jadi sekam betul ya. Iya. Terus tanah campur itu tadi betul. Iya, iya. Nah, si sampah organiknya itu simpan aja di atas, nggak diaduk. Oh, ya nggak bakalan jadi kompos kalau gitu. Makanya malah keluar metuk gitu loh. Ya, Pak. pasti, Nah ya. itu, nah kalau sekarang kan udah jelas nih teman-teman semua. Jadi Iya. metode Takakura itu memang sederhana ya. Betul. Apalagi kan volume sampah di rumah tuh sedikit, lebih Iya. efisien, lebih mudah dan tidak mahal Pak harganya Pak. Tidak mahal ya. Bahaya. Nanti Iya. teman-teman para penggiat semua bisa pesan ke sini nih media Takakura. Daripada sampah nggak diangkut, ya lebih baik kita olah sendiri. Keluar sendiri di rumah. Di rumah ya. Iya. Dan insya Allah akan berkah lah sampah mah ya Pak ya. Iya, betul. Oke teman-teman semua. Pak, kita kan sekarang kita belum tamat ya. Kalau metode sampah tadi udah tamat ya. Iya. Ya, organik, residu, Takakura. Iya. Ya. Nah, B3 B3 juga. B3 kita kumpulkan nanti diambil oleh DLHK khusus itu. Khusus. Karena kita Oh, iya, betul. penanganan masalah B3 kita juga tidak tahu ya gitu ya. Itu khusus Pak. Khusus diambil. Penanganannya Ya, juga. Itu betul. kan, Dan kita sediakan Dropbox, ada di sana ada Dropbox. Dropbox kalau simpan. untuk B3 itu kan sertifikasinya juga beda. Betul, iya. Kayak gitu nanti itu. Nah oke Pak, tanggapan Bapak nih sekarang. Kita tuh kan kalau menyusut ke belakang itu ya selalu bermasalah dengan sampah nih. Ya, Ya selalu bermasalah dengan sampah. Ya katakan dari titik awal aja ketika Louis Gajah meledak gitu ya. ya. Tahun 2005 pasti kan merasakan juga Ya, kan. betul. Pak ya? Ya. Nah, sehingga Bapak tahun 2015 ini kira-kira sudah pensiun atau masih aktif nih? Saya Iya, udah pensiun. udah pensiun. Tahun 2009 saya udah 2005 masih kerja berarti kan? Masih, ya, betul. Iya, betul. Ya kita ngatur-ngatur waktu aja, Ki. Sekarang juga masih ada kegiatan sih gitu ya, Ya. cuman tidak full di kebun atau di mana, tidak, kita atur-atur Nggak, waktu maksudnya aja. kerjaan Tetap, gitu. Kan Iya. rumah konsultan ya. betul ya. Disiplin gitu kan. Ya, sekarang ada juga tapi tidak harus ke kantor, tidak harus itu. Nah, kenapa Pak? Bapak tuh kan konsultan teknik ya. Ya, Setahu saya nih, Ya. Aki nih, ya, mau terjun ngurus sampah apa gimana Pak? Tanggapannya, Pak? Karena teman-teman jarang loh ya orang intelek apalagi di bidang teknik apalagi konsultan mau ngurus sampah. Cok bayangin aja. Silakan Pak. asalnya kan kami gini, setelah kami dipilih jadi RW kan gitu ya Pak Iya, ya. jadi Problem-problemnya itu salah satunya kan sampah kan gitu. Iya, Pi. betul. Apapun latar belakangnya kan gitu ya, kita harus concern dengan sampah kan gitu. Tanggung Itu jawab. tanggung jawab kan gitu. Itu aja. Jadi kenapa sampah kita kalau numpuk di rumah atau di mana di jalan segala sebagainya kan tanggung jawab RW. Iya. Kenapa ya seperti itu tadi kita kok harus bertanggung jawab kepada pemilih kami, konstituen kami, bahwa mereka memilih kami itu pasti ada rasa kepercayaan kan gitu. Ada maunya lah. Ada gitu ya. maunya. Iya. Dan kami juga ingin ada kerjasama dengan mereka. Kami punya jargon ya. Ya. Itu sampah tidak dipilah pasti tidak diangkut. Itu tahun 2015 2018 sudah muncul. Kalau Pemkot kan baru-baru sekarang nih. Sekarang. Setelah sehari bukti kebakaran. Betul. Kami udah lama. Sampah tidak diambil
sampah tidak dipilah, tidak diambil. Ya, tidak dipilah, tidak diangkut. Tidak diangkut. Nah, Oh, itu sudah diterapkan di sini. sudah. Cuman masalahnya itu ada kendalanya banyak. Mereka kan di sini punten aja, jadi sudah perumahan menengah ke atas. Mereka bayar iuran gitu Ya, kan, ya. bayar iuran. Betul. Mereka merasa kalau sudah bayar iuran selesai kan masalahnya kan gitu ya. Mas tanggung jawab. Iya, lepas tanggung jawab kan ada tukang sampah segala macam kan gitu. Iya. Saya bilang masalahnya bukan di situ kan gitu. Iya. Kalau sampah itu udah dipilah, itu pasti ada added value yang menyertai itu kan itu hasilnya kan ada nilai tambah lah ya gitu ya. Nah kalau maunya dihancur-hancurin itu diampurin udah dicampur segala macam, Iya. pasti sudah tidak akan punya harga lagi kan gitu. Iya. Nah itu kemudian mereka yang tidak dipilah komplain biasa gitu. Nah kalau tidak begitu Yang ngomongin siapa petugasnya? enggak warganya, Oh, warganya. kan tidak dipilah nih Iya. sama petugas kami tidak diambil. Ya. Saya bilang gini, Oh, gitu ya. Karena tidak dipilah, tidak Nah, diangkut. tidak diangkut. Nah, justru dia komplain gitu. Komplain Nah, ya. Saya bilang gini, boleh. Sekarang kalau ibu umumnya tidak memilah sampah ini, tidak perlu bayar iuran, silahkan dikelola sendiri sampahnya kan gitu. Maaf begitu ya. Silahkan dikelola sampahnya kan gitu. Sekarang hitung aja satu hari berapa kan itu ya. Ya. Paling berapa 3.000 4.000 rupiah Ya. ngeluarin itu. Silahkan kelola, nggak usah kami tidak repot-repot ya bilang gitu. Nah akhirnya Jadi ada reward and punishment juga, Pak, ya? betul, iya gitu. Dan kami biasanya juga kalau mereka itu minta surat-surat kependudukan, nah kami tanya juga Sanksi sosial. sanksi sosial. Sudah sampah di rumah sudah seperti apa kan itu? Ya. Oh kami katanya punya biopori tapi belum dipakai kan gitu kan? Ya. Masalahnya apa? Nggak ada tukang galinya. Saya siapkan tukang galinya gitu. Disediain sama- Tukang galinya dengan alatnya segala macam. Tapi bayar ya sebelah gitu. Hahaha, gitu. Tunggu jadi ketua RW. Saya tuh hanya ingin mengedukasi mereka supaya kita concern dengan keadaan lingkungannya kan gitu. Ya, minimal kan harus tanggung jawab lah terhadap apa yang kita perbuat gitu ya. Betul, ya. Masing-masing. Tapi ya itu, Pak. Tadi kan ada reward and punishment. Ya, Ya, tapi teman-teman juga nih, Pak, khususnya para pengurus lingkungan lah ya, RT RW dan lain sebagainya. Ini salah satu cara yang yang dilakukan oleh Pak Haji Dandan nih untuk belajar mencoba mendisiplinkan masyarakat, Pak ya. betul, ya. Mendisiplinkan masyarakat sehingga tadi disampaikan sampah tidak dipilah, tidak diangkut. Ya, Ya betul. kan? Apabila dia komplain, kembalikan lagi. Ada Ya. reward and punishment-nya. Nah, ini teman-teman semua sebagai salah satu contoh bagaimana nanti di kesimpulan akhir lah kita sampaikan juga Ya. bagaimana supaya lingkungan kita asri bersih, Pak. Ya, jujur saja saya keliling di daerah sini di RW 9 ini luar biasa ya. Betah Betul. lah gitu. Asal di luar negeri, Pak. Ya. Tapi beda lagi kalau ke RW yang belum mengenal tentang tata kelola sampah, yuk beda lagi ya. Betul, iya, iya. Oke, Pak, tadi sudah disampaikan ya, dari konsultan tiba-tiba mau jadi seorang penggiat lingkungan lah Ya, ya, betul. tukang sampah loh. Ya, jadi penggiat lingkungan itu sangat luar biasa. Tapi kan maksudnya itu tidak turun derajat, Pak. Kalau menurut Aki malah naik derajat. Ya kan? Ya. Kan terkadang konotasinya gini, Pak, wah ngurus utama di bawah. Kan enggak. Betul, Kan? iya, betul. Iya kan? Iya, Ya, konotasinya seperti itu. Tapi kalau kita kelola sama dengan baik, ya hasilnya juga akan kelihatan. betul, Jadi iya. sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konstituen kan? Iya, betul, ya. Iya kan? Betul, ya. Nah, oke Pak. Di samping tadi ya, tadi tata kelola sudah. Lalu dari sampah organik nih, bisa muncul produk apa saja Pak? Dari sampah organik nih, selain kompos dan selain maggot kira-kira. Dari sampah organik, Karena Aki gini, bentar, tunggu dulu. Karena Aki lihat di sini ada itu tuh. Itu dari apa bahannya kira-kira Pak? Oh, Namanya apa itu? ini Nanti kita adalah suka. ekoenzim. Ekoenzim. Ya. Ekoenzim itu sampah yang difermentasi dari kulit buah. Kulit buah. Kulit buah. Campur. Enggak campur. Oh, jenis-jenis. Jenis-jenis, ya. Makanya berbeda-beda warnanya kan? Betul, Nah, betul. gitu. Tapi karena difermentasi kemudian juga dikasih ada glukosa dan sebagainya lah gitu ya. Dan dicampur ke sana sehingga tapi ini ekoenzim sudah mendunia nih Ki, gitu kan. Pasti. Bukan hanya di kita aja karena tapi tujuan kami adalah sampah-sampah yang kulit aja itu kita sudah manfaatkan, difermentasi gitu, tidak lagi dibuang sembarangan Biasanya gitu. di sana banyak tuh biasanya.
Udah jadi kayaknya ya. Udah jadi Udah ya. dipakai pasti. Ya itu udah dipakai. Nah ini adalah etalase gitu ya, etalase sebagai contoh lah, sebagai ya. contoh Iya, begitu. iya. Ternyata ini kan bermacam-macam ini kan. Ya. Apa namanya, ada buah dari buah durian, ada buah apa namanya, Kalau itu Pak, naga. kalau yang apa yang bening, yang bening itu buah apa tuh Pak? Yang bening. Yang bening ini mangga kalau di salah Ki. Mangga. Mangga ya. Agak kuning dikit. Ada kuning dikit. Aduh saya nggak begitu ini ya, tapi Nggak akan jauh dari nanas itu kalau salah. ya nanas lah kurang lebih. Karena kalau masih ada bekasnya gitu ya, itu pasti kelihatan gitu kan. Iya, itu kan ada labelnya Pak. Ya, ada labelnya. Itu ada labelnya tuh. Oke. Yang hitam pastilah itu mah. Betul, campur-campur betul. Itu. Nah itu salah satu sampah organik buah-buahan. Ada sayuran ada nggak di sini? Sayuran ada, kita punya hidroponik. Enggak, maksudnya gini, Oh. eco engine dari sayuran. Oh, Bukan dari buah-buahan. sayuran kan biasanya kita habiskan di situ di Oh, di iya, di, Magot. di dapur Magot atau di Magot Kerajaan sama Takakura, iya Waseda betul, ya. iya. Takakura betul. Ya. Oke. Dan yang satu lagi Ki, adalah sampah cair. Kita punya sampah cair untuk mengelola jelantah menjadi sabun atau lilin. Nah ini ada produknya, Oh, gitu. Oh, Nah, sampah cair itu jelantah, Nah, iya. juga dimanfaatkan. Memanfaatkan, ya. Ini menjadi cair, sampah cair menjadi lilin dan juga sabun. Ada sabunnya, ada banyak di situ sebelah mana ya, gitu. Ini ada nih. Ya, gitu. Iya. Oh, di atas kalau salah ya. Bisa jelasin ya nanti. Hah? Apa? Ini sebetulnya Lilin jelantah. lilin jelantah, jelantahnya diproses dulu. Dicampur sama suatu apa namanya? Ada zat tertentu. Ada tertentu ya dicampur situ. Kemudian setelah mau mau beku, Ya. dimasukin satu botol, satu tempat gitu ya. Ya. Ada juga dikasih batu-batu segala macam mungkin. Iya. Buat Gitu. variasi ya. Variasi. Kemudian dikasih sumbu. Nah itu. Dulu yang namanya PKK Sekelurahan Sukamiskin belajar sini. Belajar di sini. Ya. Hasilnya silakan ambil sendiri gitu. Bawa sendiri. Bawa sendiri. Nah kalau ini sabun ini. Nah itu bisa berwarna gitu? Ya kan dikasih pewarna. Oh, seperwarna. Pewarna Oke. ya. Jadi kalau jalan tanya pasti jalan tanya kan hidung. Kalau nggak hidung kan hitam gitu ya. Tergantung itu. Ya. Nah ini teman-teman semua penggiat lingkungan ya, dari tadi sampah dapur ya, macam-macam sampah dapur lah, nasi dan sebagainya, sampai jelantah pun bisa diproses. Bisa jadi lilin ya Pak ya? Lilin Jadi kita dan sebut sabun. juga. Ya. Lilin dan sabun. Lilin dan sabun. Iya. Kok bisa jadi sabun? Atuh leur Pak. Untuk cuci piring. Oh, Bukan untuk tapi tetap mandi, keset bukan. kan, tapi kan Iya pasti. keset. Bisa mencoba silakan. Oh, betul. Kemarin Pak Wali Kota nyoba sini. Kerja ada rahasia tertentu nih. Oh, palingan Pak Wali cuci tangan di situ. Iya. Pakai ini. Iya, pakai itu. Oke, teman-teman semua, ya kita tuh sebenarnya, banyak yang ingin dibuat nih. Tadi resep Takakura sudah dibuka ya. Ya. Ya, ternyata saya ada yang error nih di rumah. Ya. Nah, nanti kita segmen ke depan lah kita coba untuk membuka tentang jelantah bisa jadi sabun, bisa jadi lilin. Iya. Ini kan hal yang baru buat Aki sendiri, hal yang baru nih. Ya, Belum betul. Aki coba juga seperti itu. Nah ini mudah-mudahan. Tapi yang kalau Aki gini Pak, jelantah ditampung dari warga, Ya. masukin jerigen, Ya. langsung dijual. Bisa Pak. dijual. Boleh gitu, Ki, Katanya silahkan. Untuk biodiesel. Bisa, iya, Katanya. bisa, iya. Tapi nggak ngerti, mungkin diproses lagi kan? Betul ya. Itu kan itu adalah volumenya harus besar Ki ya. Kita kan kalau ngejualannya setengah liter itu kan untuk ngapain kan gitu kan sedikit kan. Iya, harus. Kalau ini mah kita setengah liter 1 liter sudah bisa jadi bagi ya kan? gitu. Ini jangan dibuang. Iya, dan Apalagi dibuang ke sungai, jangan kan? Dan ini kan jadi kebanggaan juga kita Pak Ki. Kalau biodiesel silakan aja, itu bahkan mungkin proses juga lain ya. Tapi kalau ini kebanggaan kita supaya sampah-sampah apapun gitu ya itu menjadikan sesuatu yang bernilai tambah gitu aja. Oke, para penggiat dan teman-teman semua, para ketua RT, ketua RW nih, terakhirlah mungkin ya, karena kita hari Jumat Pak ya. Ya. Nah, kita ngobrol terakhir aja. Pak Haji Dandan ini selaku ketua RW 09 dan sekarang tuh sudah punya predikat Proklim Lestari ya Pak ya? Ya. Ya, bahkan sudah ketemu dengan Pak Menteri. Ya, Ibu Menteri. Ya, Ibu Menteri, Bu Menteri ya, sudah dipanggil ke Jakarta mendapatkan penghargaan. Nah, kiat-kiat apa saja Pak kira-kira untuk mencapai Proklim Lestari? Oke. Proklim Lestari itu sebetulnya banyak itunya elemen-elemennya Ki ya.
Jadi bukan hanya pengolahan sampah saja. Oh, Tapi Proklim itu kan Proklim ini program Kampung Iklim ya Iya. gitu. Kita harus membuat satu lingkungan itu nyaman atau kita bekerja sama dengan lingkungan gitu kan. Contohnya beradaptasi. Ya. Ada adaptasi, ada mitigasi kan gitu Ki, ya Mitigasi, di dalam Proklim itu kan begitu ya. Ya. Nah, sepertinya umpamanya mitigasi ya, kita umpamanya kita memanfaatkan apa? Alam kan gitu ya. Ya. Umpamanya gini, kita bikinkan solar panel, lampu-lampu solar panel. Di sini sepanjang jalan ini saya pasang solar panel, Ki. Gitu. Dan yang sebelah sana juga ada solar panel yang gede untuk taman itu kita dari CSR. Kita juga ada kerjasama dengan CSR. Jawa ya. Itu. Lanjut. Kemudian ada juga yang namanya memanfaatkan sinar matahari untuk tenaga surya, Untuk mitigasi itu ya. menggerakkan motor untuk hidroponik. Hidroponik. Jadi kita mesinnya untuk Iya, iya. itu sirkulasi air Iya, itu iya. dari tenaga matahari. Ini ada 1 2 3 ini apa namanya instalasinya. Kebetulan yang sana kemarin udah dipanen ini. Yang ini masih belum. Gak pernah beli pulsa dong. Ya. Ya cuman masalahnya kalau apa namanya ya kalau ada redup itu mungkin wajar lah gitu ya. Tapi tetap pertumbuhannya bagus. Iya. Ya karena kalau memang itu tenaga surya kan baru hari ini kita terang ya. Betul ya. Panas. Betul. Kalau kemarin kan tiris, Pak. Iya betul. Tapi tetap masih jalan walaupun tidak maksimal ya. Oh. Gitu aja. Jadi kalau umpamanya gini, yang ada di benak Aki ya, tenaga surya itu berarti harus panas matahari terus. Ya. Nah, kalau kayak kemarin kan kita Iya. redupkan, Ya. tetap bisa berfungsi. Tetap bisa. Walaupun memang tidak maksimal Tapi ya gitu. mungkin dayanya Dayanya kecil tidak lah. 100%. Betul, bisa ya. 30, bisa 50%. Kan kita bisa nyimpan di baterai. Gitu, kan Iya, gitu iya, ya. iya. Bisa nyimpan di Tabung, ya. akinya, ada akinya kan. Penampung masuk ke apa namanya tuh kalau HP itu Pak Charger. charger ya. Iya, betul. Masuk ke charger, dari Iya. charger baru digunakan Buat gitu kan. betul. Ya, Kita itu rubah mitigasi, Pak. Tadi kalau adaptasi nih, tadi belum jelasin adaptasi. adaptasinya itu kan momennya kita mengadaptasi ya. Mengadaptasi itu kan berarti kita harus ramah dengan lingkungan gitu ya. Iya. Kan gitu ya. Betul. Nah, kita pokoknya kalau ada banjir, kita bagaimana nih airnya kan gitu ya salah satunya. Kita bikinkan sumur-sumur resapan. Gitu, sumur-sumur resapan, kemudian juga apa namanya? Ini kan ada juga sini apa namanya sedimen sungai gitu ya. Sungai, ya. Nah, kita juga keruk dan sebagainya lah gitu. Apalagi kalau drainase pasti dibersihkan rutin. Betul, iya. Pemanfaatan itu seperti gitu, Ki. Ya. Banyak sih adaptasi. Persyaratannya banyak ya untuk mencapai apa kan ada Pratama, Madya, Utama ya. Lestari, ya. Utama dan Lestari. Utama dan Lestari ya. Betul, ya. Lestari. Nah, untuk mencapai Lestari ini kan banyak hal-hal yang maksudnya syaratnya gitu ya. Iya. Syarat-syaratnya. Gitu. Jadi gini, umpamanya kalau untuk mencapai sesuatu tahapan itu, Ya. nah kita kan ada yang namanya SRN, apa namanya sistem registrasi nasional SRN. Online. Bisa online, bisa enggak, bisa online. Tapi itu pertama kita masukin ke sana. Ke SRN. Ke SRN itu. Umpamanya gini, ini ada sampai pohon itu kita hitung. Wah, Jumlah pohon, jenis pohon apa, kan Iya, itu ya. iya. Nah, itu dihitung tuh segala macam. Sekarang umpamanya kalau biopori ada berapa? Itu dihitung. jadi semua dihitung. Dihitung. Nanti kan tiap itu ada nilainya Ki gitu. Ada nilainya, ada poinnya. Nanti dikumulatif sehingga keluar satu angka. Nah, seangka itulah menentukan dia di posisi mana kan gitu. Posisi mana? Iya gitu. Umpamanya kalau Lestari kan pasti 80 sampai ke atas 90 gitu ya. Ya, ya. Nah gitu. Kalau ini posisi mana? Nah kalau kita untuk menentukan sampai ke posisi mana itu ya kita harus siap-siap untuk menambahkan gitu. Iya. Kemudian juga ada planningnya 5 tahun ke depan seperti apa kan itu. Nah itu juga dinilai. Dan yang paling besar nilainya adalah Tidak juga tuh ya. tidak ujuk-ujuk. Tidak ujung-ujung dapat piala aja Lestari. Iya. Perjuangannya luar biasa. Betul. Dan yang paling ini adalah kelembagaan. Kelembagaan. Jadi kita Yang menunjang kali yang ya. menunjang betul. Kelembagaan itu sangat besar nilainya. Pokoknya Kolaborasi gitu ya. kolaborasi betul. Kolaborasinya, iya. Karena kalau kita tiba-tiba sekarang jadi Lestari, besok lusa sudah tidak ada yang ngurus, ini kan seperti apa kan itu? Lestarinya kan bisa hilang kan gitu. Nah itu kesinambungan kan itu. Kayak
Dan juga selain itu kita harus membina 10 RW. Oh, punya tugas juga. Tugas saja 10 RW. Syaratnya ya. Ya, syaratnya 10 RW gitu. Oke. Nah, itu kita kemarin kalau di Sukamiskin saya hanya dapat 7 RW yang dibina. Tanda kutip yang dibina itu ya. Iya. Yang 3 itu di luar. Cinambo, kemudian Cisahem, luar Sukamiskin. Cinambo, Cisahem sama Sukapura tuh lupa saya tuh. Iya. Ada RT, ada RW. Kang Acep udah ya RW 2. Udah. Sama Bapak kan? Iya. Ceritanya membina itu kan kita datang ke sana lah, kita silaturahmi segala macam. Iya. Mereka juga sebetulnya sudah bikin, sudah segala macam kan. Tapi kan disempurnakan. Disempurnakan. Dan itu juga tidak lepas dari edukasi dari pada DLHK. Ya. Pasti gitu itu. Bimbingan lah ya. Bimbingan baik DLHK, Pendampingan kayak gitu ya. baik DLHK Kota Bandung maupun dari provinsi. Ya, itu pasti mereka akan mensupport lah gitu. Gitu. Oke. Pak Haji Dandan nih, Bapak Ketua RW 09 juga penggiat lingkungan. Kayaknya kita masih senang diskusi, tapi waktu nih ya. Iya. Bentar lagi kita salat Jumat. Mungkin kita cukupkan dulu sekian ya Pak ya. Ya. Nah mudah-mudahan ke depan kita bisa nyambung lagi, ngobrol lagi, follow up dari cerita hari ini. Gitu lah. Iya, siap. Oke, Pak, ya? Siap, oke. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Ki. Ya. Ya. Atur nuhun pisan. Salam buat teman-teman di Caper. Ya, silakan sampaikan saja Pak. Iya. Buat teman-teman yang ada di Caper, terutama Pak Amril. Pak Amril ya. Mohon maaf saya belum bisa ke tempat Bapak, tapi kebetulan Aki Wawan ini ke tempat kami mendadak lagi tadi kan kebetulan. Ditodong. Kebetulan ini kan hari libur juga. Ya alhamdulillah saya bisa menemani Aki dan menyampaikan apa-apa yang ada di kami. Kami sifatnya bukan menggurui atau apalagi mengajari, tidak sama sekali. Kami hanya sharing saja di sini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman di seluruh Indonesia barangkali gitu. Terima kasih. Baik teman-teman, para penggiat semua, para ketua RW dan khususon tadi ya Pak Amril nih udah disenggol-senggol. Demikian bincang-bincang pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Aki panggil Prof Dandan aja deh. Wah, ya. jangan. Bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam menangani masalah lingkungan, baik itu sampah ataupun lingkungan yang lain. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.